Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Semi Average akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisa Produksi Mobil BMW atau Bayerische Motorenwerk dengan metode Semi Average. BMW atau Bayerische Motorenwerk atau dalam bahasa Inggris Bavarian Motor Works adalah sebuah perusahaan otomotif Jerman yang memproduksi mobil dan sepeda motor. Lalu bagaimana cara menganalisa produksi per tahun dan untuk tahun-tahun tertentu? Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Meisaro dengan NIM 11200-453. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan. BMW atau dalam bahasa Inggris Bavarian Motor Works adalah sebuah perusahaan otomotif Jerman yang memproduksi mobil dan sepeda motor. BMW didirikan pada tahun 1916 oleh Franz Joseph Popp. BMW AG adalah perusahaan induk dari merek mobil Mini, Rolls-Royce, dan dulunya Rover. BMW dikenal sebagai produsen mobil mewah dengan performa tinggi. BMW memiliki beberapa tipe produk mobil seperti seri 35, 7, X1, X3, X5, Z4, Gran Turismo, dan M. Dalam memenuhi permintaan akan seluruh jenis produk, BMW memiliki beberapa definisi luar negeri sebagai tempat perakitan masing-masing tipe produk BMW sendiri, antara lain Afrika Selatan, Amerika Selatan, India, Cina, Kanada, Mesir, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Wikipedia 2017, terdapat 5 tipe produk yang dipercayakan BMW untuk dirakit di Indonesia, antara lain dengan seri 357, X1, dan X5. Selanjutnya ada PT Gaya Motor, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perakitan dan industri kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda 4 atau mobil dengan status purna yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk. PT Gaya Motor dapat dikatakan sukses dalam menjalankan perusahaan untuk mendistribusikan kendaraan bermotor. Terbukti PT Gaya Motor mendapat sertifikasi ISO 901 dan 1401, membuat perusahaan ini merupakan perusahaan besar yang handal dalam perakitan dan perindustrian kendaraan bermotor. Bella Suciana Istiqomah 2015. Adapun PT Gaya Motor dipercaya BMW AG sebagai pihak yang menjalankan perakitan mobil BMW seri 3 F30, seri 5 G30, seri 7 G12, X1 F15, X3 F48. Selanjutnya, produktivitas adalah jumlah output yang dapat dihasilkan dengan total input yang tersedia. Semakin banyak jumlah output yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat produktivitas sebuah perusahaan. Pada perusahaan manufaktur, hal ini juga berpengaruh pada waktu proses pada lini perakitan. Waktu proses menjadi sebuah acuan beberapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan dengan syarat operator dengan kecepatan kerja normal. Saputra 2014. Selain itu, waktu proses juga bermanfaat untuk mendeteksi terjadinya bottleneck, antrian, atau waiting menunggu. Jika terjadi antrian atau proses menunggu, maka dapat disimpulkan bahwa waktu proses antar stasiun kerja
tidak terindistribusi dengan baik. Hal ini yang menyebabkan lini perakitan menjadi tidak produktif. Dalam menghitung waktu proses, hal yang harus dilakukan adalah dengan menetapkan urutan proses dan mencari waktu siklus cycle time. Untuk menetapkan urutan proses tersebut, membutuhkan Presential diagram dan dari proses untuk mendistribusikan proses dari awal hingga proses terakhir. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Glace Stefanus Dabalog dengan NIM 11-2002-30 dari kelas 11 3A05. Bab 2. Landasan teori. 2.1. Perkembangan produksi kendaraan bermobil BMW di Indonesia. 2.1.1. Sejarah dan perkembangan perusahaan BMW. BMW mengawali bisnisnya setelah restrukturisasi dari perusahaan pembuatan mesin pesawat terbang Rap Motorenwerk tahun 1917. Akhir dari Perang Dunia yang Pertama pada tahun 1918. BMW dipaksa untuk berhenti memproduksikan mesin pesawat terbang karena adanya perjanjian Versailles. Adapun misi dan visi perusahaan BMW. Visi perusahaan BMW yaitu untuk memperkuat citra merek BMW, perusahaan terbaik untuk menggambarkan karir, profitabilitas. Misi perusahaan BMW. Adapun misinya yaitu adalah sebagai berikut. Kepuasan pelanggan, pengenalan produk baru, jaringan pedagang yang kuat. 213. Struktur tata kerja perusahaan BMW sebagai jaminan kenyamanan dan kemudahan untuk kepemilikan dan perawatan kendaraan. Bagi setiap pelanggan, tersedia keistimewaan layanan bernilai tambah menyeluruh bagi seluruh pemilik mobil BMW di Indonesia. 214. Kegiatan perusahaan BMW. Pada tahun 2006, grup BMW atau termasuk Mini dan Rolls-Royce memproduksi sekitar 1.366.838 unit mobil yang diproduksi di 5 negara, yang pada tahun 2010 meningkat menjadi 1.481.253 unit mobil dan 112.271 unit mobil dengan merek BMW, Motorrad, dan Husqvarna. Mobil-mobil yang diproduksi oleh BMW, 56% merupakan mobil bensin dan 44% sisanya mobil diesel. Dari mobil-mobil bensin itu, 27% memakai mesin 4 silinder dan 9% memakai 8 silinder. Pengertian dan manfaat peramalan. Peramalan merupakan suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan yang menggunakan historis sebagai acuan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Maka peramalan menjadi lebih dari sekedar perkiraan. Peramalan dilakukan dengan memanfaatkan informasi terbaik yang ada pada masa itu untuk menimbang kegiatan yang akan mendatang yang tujuannya dapat tercapai. Adapun manfaat peramalan yaitu sebagai berikut. Untuk membantu agar perencanaan suatu pekerjaan dapat diperkirakan dengan cepat dan tepat. Yang kedua, merupakan suatu pedoman dalam menentukan tingkat perselisihan antara perencanaan dan dapat sebagai masukan untuk menentukan jumlah investasi. Ketiga, membantu menentukan pengembang suatu pekerjaan untuk periode. Pengertian analisa data berkala. Analisa data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan kegiatan perkembangan, produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk,
jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Serangkaian yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu lampau ke waktu yang mendatang. Komponen deret berkala. Komponen deret berkala ini mempunyai 4 jenis, yaitu tren sekuler. Tren sekuler yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban seolah-olah alun ombak dan cenderung menuju satu arah menaik atau arah menurun. Variasi musiman, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Variasi siklik, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan angka lebih tidak teratur. Variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. 2.2.3. Ciri tren sekunder. Pengertian tren sekunder yaitu gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban bercenderung menuju ke satu arah, menaik atau menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain metode semi-average dan metode least square. Rumus metode semi-average. Metode setengah rata-rata menentukan bahwa mengetahui fungsi Y sama dengan A ditambah BX. Semua data historis dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. A. Metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah genap. Metode setengah rata-rata data historis dengan jumlah ganjil. Persamaan tren diperoleh dengan menggunakan metode. Selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk meramal nilai suatu variabel tersebut. Pada waktu tertentu, persamaannya adalah sebagai berikut. Y aksen sama dengan A0 ditambah BX. A0 sama dengan Y1 jika periode dasar berada pada kelompok 1. Sama dengan Y2 jika periode dasar berada pada kelompok 2. Pada kelompok 2B sama dengan Y2 dikurang hasil Y1 dibagi dengan hasil yang N. Adapun penjelasannya, keterangan dari rumusnya adalah sebagai berikut. Y aksen merupakan data berkala, A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar, B merupakan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X merupakan variabel waktu, yaitu hari, tahun, atau bulan. N merupakan jumlah data tiap kelompok. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tarisa Dinti dengan NIM 112003333 kelas 11 3A05. Di sini saya akan membahas bab 3, yaitu pembahasan konsep dasar perhitungan. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Koefisien korelasi biasa dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R dapat bervariasi dari min 1 sampai plus 1. Nilai R yang mendekati min 1 atau plus 1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut, dan nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Sedangkan tanda plus positif dan negatif memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai positif, maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. Dalam arti lain, peningkatan X akan bersamaan dengan peningkatan Y, dan begitu juga sebaliknya.
Jika bernilai negatif, artinya korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan. Peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunan Y. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R pangkat 2 adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R pangkat 2 dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dalam regresi linier. Saya akan melanjutkan presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Deborah Evianti, NIM 112000482. Saya akan menjelaskan bab 3. Dimulai dari data penelitian. Data penelitian, data produksi hasil BMW. Di sini kita sudah diberikan data produksi mobil BMW di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 beserta dengan produksi unit pada tahun-tahun tersebut. Selanjutnya, pengaruh pajak hiburan terhadap penerimaan. Selanjutnya, pengaruh pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah. Mencari nilai tren manual. Data kelompok 1. Untuk kelompok 1, datanya adalah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Lalu semi totalnya adalah jumlah dari unit dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dan hasilnya adalah 9.285. Semi average-nya adalah 9.285 dibagi 5, yaitu jumlah datanya ada 5. Hasilnya adalah 1.857. Untuk kelompok 2 adalah 2015 sampai dengan 2019. Semi totalnya sama, kita jumlahkan semua unit-unit pada tahun-tahun tersebut. Dapatlah hasilnya 11.248. Semi average-nya, semi total dibagi 5 jumlah data sama dengan 2.249,6. Kita akan mencari nilai B, yaitu Y2 kurang Y1. Y2 adalah ini ya teman-teman. Y2 adalah semi average kelompok 2 dan Y1 adalah semi average untuk data kelompok 1. Setelah itu, Y2 kurang Y1 sama dengan N kurang 1 adalah 2.249,6 dikurang 1.857 per 5 kurang 1. Hasilnya adalah 98,15. Maka rumus peramalan yang digunakan berdasarkan hasil perjumlahan itu adalah Y aksen sama dengan A tambah B X. Y aksen sama dengan 1.857 ditambah 11.248 X. Jadi kita akan gunakan untuk meramal tahun 2022 yang akan datang. Tahun 2022 X sama dengan 10. Dari mana X-nya sama dengan 10. Ini berdasarkan ini ya. X-nya adalah ini. 2019 X sama dengan 7. 2022 X sama dengan 10. Kembali ke Microsoft. Oke. Jadi untuk tahun 2022, Y 2022 sama dengan A tambah BX sama dengan 1.857 ditambah 11.248 dikali 10, hasilnya adalah 114.337. Jadi diramalkan untuk tahun 2022, produksi Indonesia terhadap mobil BMW yaitu 337.000. Oke, untuk data kelompok 2. Kelompok 1 sama 2011 sampai 2015, kita semi totalkan semua hasil produksi.
hasilnya adalah 9.285, semi average-nya kita bagi 5, hasilnya 1.857. Untuk kelompok 2 juga sama, kita semi totalkan dulu unitnya, jumlah dari semua unit sama dengan 11.000. Lalu kita bagi 5 untuk semi average-nya, hasilnya adalah 2.249,6. B sama dengan Y2 kurang Y1. Kita akan mencari nilai B, yaitu Y2 kurang Y1 per N kurang 1. Lalu untuk nilai B, yaitu Y2 kurang Y1 per N kurang 1, sama dengan 2.249,6 dikurang 1.857 per 5 kurang 1. Hasilnya adalah 98,15. Maka rumus peramalan yang digunakan adalah E aksen sama dengan A tambah BX sama dengan 1.857 ditambah 11.248X. Lalu untuk tahun 2022 yang akan datang, X-nya sama dengan 5. X sama dengan 5. Ya, dari sini ya kita ambil 2019 X-nya sama dengan 2, 2022 X-nya sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Y 2022 A tambah BX sama dengan 11 sama dengan 1.857 ditambah 11.248 dikali 5, hasilnya adalah 58.097. Jadi dapat diramalkan untuk tahun 2022 produksi Indonesia terhadap mobil BMW yaitu 58.097. Mencari nilai tren berdasarkan SPS atau Excel. Ini adalah Excel yang sudah kami kerjakan. Ya. Tren awal tahun untuk 2013 dan 2017 persediaan semi totalnya adalah SAM F21 sampai F25, yaitu persediaannya total dari persediaan 2011 sampai 2015, begitu juga dengan yang ini ya. Hasil dari perjumlahan dari tahun 2015 sampai 2019, semi average dan tren awal tahunnya ini. Dan awal tahun ini harus sama ya, teman-teman. Kalau enggak berarti salah. Sampai bawah pun harus sama. Oke. Ini adalah berdasarkan Excel yang sudah kami kerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nah, kesimpulannya, pada data produksi mobil BMW dapat diramalkan dengan data kelompok 1 yaitu dari 2011 sampai 2015 dan data kelompok 2 yaitu 2015 sampai 2019. Di sini kita menggunakan cara memasukkan periode tahun serta nilai deret berkala tertengah ke dalam tiap kelompok. Jadi pada data produksi mobil BMW, data tertengah yaitu 2015. Maka 2015 menjadi ada di kelompok 1 dan di kelompok 2. Tahun 2022 dengan nilai X berada di data kelompok 1 terhadap produksi mobil BMW yaitu 114.337 unit. Lalu tren tahun 2022 dengan nilai X berada di data kelompok 2 terhadap produksi mobil BMW yaitu 57.000 unit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.